Halo Sobat Kanal, jumpa kembali dengan saya Amelia Nurfidianti dari Departemen Neurologi FKKMK UGM, Divisi Neuro Behavior. Kita lanjutkan kembali ya, part 2 tentang tata laksana farmakologi pada demensia Alzheimer. Mungkin sedikit mengingatkan kembali, yang pertama part 1 adalah kita sudah belajar terkait dengan donepezil dan memantin atau acetylcholinesterase inhibitor dan juga NMDA reseptor antagonis pada demensia Alzheimer. Nah, dua obat tadi yang sebetulnya sudah di-approve oleh FDA untuk mengobati simptom atau gejala pada Alzheimer. Sekali lagi, Alzheimer belum dapat disembuhkan, belum ada terapi kausatifnya, tetapi ada obat simptomatisnya. Nah, saya lanjutkan yang part 2 ini, adakah obat lain yang sebetulnya bisa kita tawarkan ke pasien untuk mengobati gejala dari demensia Alzheimer ini? Ya, jadi sebetulnya ada beberapa pilihan, diantaranya ada yang disebut sebagai ekstrak ginkgo biloba. Ekstrak ginkgo biloba ini berdasarkan evidence base-nya dari penelitian memang sudah dikatakan cukup efektif pada kasus Alzheimer. Dia bekerja dengan cara memperbaiki aliran darah otak sehingga dia bisa mencapai area-area yang injury atau area yang luka dan bisa mengurangi radikal bebas yang terjadi pada Alzheimer. Namun memang ekstrak ginkgo biloba ini belum digunakan secara luas. Datanya lebih banyak digunakan pada populasi Asia. Nah, karena kita di Indonesia tentunya ini cukup efektif pada populasi kita. Kemudian studi yang lainnya ada juga menggunakan vitamin E ataupun vitamin B. Meskipun secara mekanisme mereka bisa baik fungsinya bisa memberikan efek antioksidan atau dia bisa menurunkan level homocysteine terutama pada kasus-kasus yang ada hiperhomocysteinemia. Namun ternyata secara evidence baik vitamin E maupun vitamin B sebetulnya belum terbukti bisa memperbaiki gejala pada Alzheimer. Hanya saja secara mekanisme base bisa diberikan. Kemudian ada juga yang lain dengan omega 3 fatty acid. Ini sudah ada beberapa RCT dari yang ada penelitian yang ada dan dikatakan sudah cukup baik untuk bisa mengurangi gejala Alzheimer. Namun belum cukup bukti untuk dikatakan dibutuhkan dalam praktik sehari-hari. Sehingga memang kita hanya menggunakan by empiris saja sesuai dengan case by case, belum digunakan secara luas. Kemudian bagaimana dengan obat statin? Obat statin sedang banyak diteliti juga. Statin ini sebetulnya adalah obat untuk menurunkan kolesterol, tetapi beberapa studi mengatakan dengan adanya statin, gejala Alzheimer itu bisa cukup stabil sehingga saat ini masih dilakukan studi tambahan meskipun memang belum di FDA approve untuk digunakan pada Alzheimer. Dan beberapa penelitian lain dengan obat-obat antiinflamasi juga ada, tapi sayang sekali memang buktinya belum sampai sana. Sehingga untuk saat ini yang masih digunakan secara rutin adalah memang selain donepezil dan memantin, yaitu ginkgo biloba tadi. Untuk yang lain memang masih dalam tahap penelitian. Nah, dengan adanya banyak obat pada pasien Alzheimer, bagaimana sebetulnya kita bisa mengatur agar pasien ataupun keluarganya tidak lupa meminum atau tidak keliru? Nah, maka di sini ada yang disebut sebagai strategi pengobatan Alzheimer atau strategi tata laksana obat sehari-hari. Nah, yang pertama yang perlu diperlukan adalah kita perlu mereview apa saja obat yang dipakai. Karena pasien Alzheimer biasanya tidak hanya satu obat, bisa polifarmasi. Mereka sudah tua, bisa jadi mereka ada hipertensi, ada gula, ada depresi dan seterusnya, sehingga tentu saja obatnya tidak hanya satu. Maka lakukanlah review dulu obat-obat apa saja yang sudah ada pada pasien untuk mencegah ada tidaknya interaksi ataupun efek samping yang tidak diinginkan. Yang kedua, kita juga perlu melihat apakah pasien ini dengan obat yang kita berikan, baik itu mungkin donepezil atau memantin, mendapatkan bukti atau manfaat yang kelihatan. Misalnya ternyata setelah diobati, kelihatan ada perbaikan fungsi kognitif, maka kita bisa pertimbangkan untuk tetap diberikan. Tetapi kalau kita lihat kok sepertinya tidak ada perbaikan ya, setelah dikasih obat kok sepertinya sama saja, maka silakan didiskusikan dari dokter maupun keluarga dan pasiennya, diskusikan kembali apakah obat itu tadi tetap diberikan atau dihentikan, atau mungkin jika perlu kombinasi dengan obat yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah harus dipastikan pasien itu adherence atau patuh terhadap pengobatan. Nah, bagaimana caranya agar patuh? Tentunya butuh pemahaman obat itu diperlukan untuk mengontrol gejalanya dan tadi dipastikan tidak terlalu banyak polifarmasi
Kalau perlu lakukan follow up secara rutin, mungkin via telepon atau komunikasi dengan keluarganya, sehingga obat tadi tetap diminum dan memberikan manfaat yang cukup baik pada pasien. Nah, sekarang apa selanjutnya? Sekali lagi kita tahu Alzheimer belum ada obatnya, tapi penelitian masih berlanjut. Saat ini yang sedang dipersiapkan masuk ke Indonesia adalah suatu antibodi anti-amyloid beta, yang mana ini dikatakan sebagai drug modifying treatment. Drug modifying treatment adalah obat yang tujuannya mencegah antibodi atau mencegah adanya perlekatan amyloid plaque tadi ke sistem saraf, ke neuron, sehingga kerusakan di otak bisa dihambat. Nah, sehingga diberikanlah antibodi untuk mencegah perlekatan tadi. Nah, ini ada beberapa obat yang akan masuk nantinya, tapi yang sudah di-approve di dunia sudah cukup banyak ya. Di antaranya adalah ada lecanemab, ada donanemab. Nah, ini di FDA sudah di-approve 2023 dan 2024 lalu, sudah banyak dipakai, namun memang sebagian besar masih dalam bentuk penelitian. Dan ini disinyalir dapat mengurangi plak amyloid beta yang terbentuk sehingga gejalanya membaik. Nah, ini kita perlu persiapan 2026 kemungkinan akan masuk. Kemudian untuk obat-obat lain yang sedang diteliti juga cukup banyak, salah satunya adalah stem cell. Nah, stem cell ini sudah masuk ke fase 2. Fase 2 dikatakan stem cell yang berasal dari mesenchymal stem cell atau dari human umbilical cord stem cell itu dikatakan cukup baik efeknya pada Alzheimer dengan adanya perbaikan fungsi memori, tetapi masih fase 2 sehingga kita masih butuh fase 3 lebih lanjut untuk bisa memastikan ini aman diberikan pada pasien kita dan aman untuk jangka panjang. Nah, ini masih ada harapan sehingga tidak menutup kemungkinan di beberapa tahun mendatang kita mungkin saja bisa mengubah patologi yang ada di otak sehubungan dengan Alzheimer, tidak hanya sekedar memberikan obat-obatan simptomatis. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk pengobatan Alzheimer saat ini secara farmakologis kita baru bisa mengobati secara gejala atau simptomatis dengan obat yang sudah ada, yaitu satu, kita bisa berikan acetylcholinesterase inhibitor yaitu donepezil untuk Alzheimer yang ringan, sedang, berat, semua jenis, semua tahap bisa, atau kita juga bisa memberikan ekstrak ginkgo biloba untuk ringan, sedang hingga berat. Kemudian untuk Alzheimer yang sedang hingga berat, kita bisa berikan obat dari jenis NMDA reseptor antagonis ataupun memantin, atau jika perlu kita bisa kombinasi keduanya, akan memberikan hasil yang lebih baik. Dan ke depan kemungkinan akan ada suatu obat yaitu disease modifying treatment dengan antibodi anti-amyloid beta yang saat ini evidence-nya cukup baik, dapat mengurangi plak amyloid dan juga memperbaiki fungsi kognitif pada pasien. Demikian tata laksana farmakologis penyakit Alzheimer yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sobat kanal semua. Sampai jumpa.